Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sori wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita kembali berzumpa lewat online melalui media Zoom dan juga Facebook Robert Dwafa Hong Kong yang eh, disiarkan secara langsung dan bisa disimak oleh semua siapapun yang ingin menyaksikan atau menyimak aktivitas Alako pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita sudah berkumpul teman-teman yang ada di Hong Kong dan nanti insya Allah akan menyusul teman-teman yang ada di luar Hong Kong yang menjadi bagian dari Halako Jumat malam ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dan juga malam-malam sebelumnya dan juga insya Allah malam-malam yang akan datang di Halako Jumat malam ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturahim ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan eh, semua materi yang kita diskusikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang perjuangan agamanya sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Dan malam hari ini karena masih di bulan Syawal, saya sebagai secara pribadi dan juga sebagai secara organisasi IMA menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, Innal Aidin wal Faizin, Taqabbalallahu minna wa minkum, Taqabbal ya Karim, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan eh, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan kita di yaumil akhir nanti. Dan malam hari ini kita akan membahas masih seputar Idul Fitri, makanya kita angkat tema yang sangat relevan dengan apa yang jadi suasana Lebaran ini. Lebar, kalau bahasa sudah mah lebar itu apa ya? Sudah beres gitulah, sudah bersih, sudah habis gitu ya. Nah ini kita mengangkat tema kembali ke fitrah dan Ustadz Husnul sudah mempersiapkan materinya sepanjang hari ini dan mudah-mudahan kita akan bisa menyimak dan mendapatkan pelajaran dari apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke materi utama, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung Ustadz Fajar, Pak Didi, Pak Prof. Fatwa, Mas Hasan, dan juga Ustadz. Apa itu Ustadz? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat sehat, kesempatan, nikmat iman, Islam, dan segala bentuk kenikmatan yang ada pada diri kita semua dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi kewajiban kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala cara terbaiknya adalah dengan
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu berkutat dalam dua hal. Yang pertama adalah melaksanakan perintah, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu instrumen kita untuk meningkatkan ketakwaan itu adalah bulan Ramadan yang telah yang telah lewat ya, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan yang telah berlalu agar kita bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang kita capai, yang kita dapatkan dari prosesi ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan yang telah berlalu ini. Kemudian salawat beriring salam kita kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan seluruh teman-teman yang bergabung di Zoom maupun di Facebook. Kajian kita malam ini berkaitan dengan fitrah seorang hamba orang manusia. Mungkin jamaah yang di Facebook ya yang kemarin malam mengikuti kajian umum online rutin malam Kamis yang kita undur ke malam Jumat. Ini materi yang sama yang kami sampaikan malam kemarin dengan malam ini tidak ada perbedaan. Saya tidak tidak mempersiapkan materi sepanjang hari ya, sama sekali tidak mempersiapkan. Ini materi jalan aja ya. Insya Allah ya berkaitan dengan fitrah seorang hamba. Taib. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih roman-roman Idul Fitri ya, karena baru berlalu 4 hari. Ini berarti 5 Syawal ya hari ini. Hari ini 5 Syawal. Kalau kita memaknai Idul Fitri, ya salah satu makna Idul Fitri itu kan adalah fitrah ya. Id itu kan ada ya'udu ya, salah satu akar katanya adalah berasal dari kata kembali ya. Kemudian al-fitr ya, salah satu arti dari kata fitr itu adalah fitrah ya. Fitrah atau kondisi dasar ya, atau bawaan lah kalau mungkin default gitu ya. Ya, jadi poin yang akan kita ambil, makna fitri yang akan kita ambil pada malam hari ini adalah yang bermakna sifat dasar atau sifat default atau eh, sifat bawaan penciptaan ya, kondisi seharusnya, semestinya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita sematkan dengan hamba ya, hamba Allah Subhanahu wa taala atau abdun ya. Artinya itu fitrah kita manai dengan kondisi dasar seorang hamba ya. Sifat seharusnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya hamba Allah itu harusnya bagaimana? Kira-kira demikian. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memaknai kata fitrah ini sebagai sebuah sifat dasar, sebagai sebuah kondisi semestinya, seharusnya ya, maka pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tidaknya ada 3 fitrah ya. Fitrah manusia ya, hamba Allah, tidak hanya berbatas pada manusia sebenarnya, termasuk di dalamnya juga jin ya, jin dan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi fitrah ini diperuntukkan bagi jin dan manusia, tidak hanya untuk spesifik untuk manusia saja, kira-kira begitu. Taib jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah pertama adalah fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fitrah penghambaan kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan beribadah ini tidak hanya terbatas pada aktivitas atau ibadah fisik saja, tapi ibadah hati juga masuk ya, masuk masuk pada kategori ini. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah lisan, zikir ya. Kemudian ibadah anggota tubuh ya dan lain sebagainya. Taib.
eh, fitrah penghambaan kepada Allah ini ya, pastinya dimulai dari tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang masuk Islam itu kan dimulai dari keyakinan mereka akan Allah Subhanahu wa taala, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu satu dan seterusnya ya. Ini jadi fitrah penghambaan itu dimulai dari tauhid, dari akidah, dari keyakinan ya. Kemudian selanjutnya fitrah penghambaan itu nanti akan naik level misalkan ke pengikrar gitu ya. Ini semua dan ini semua ini adalah ibadah ya. Ibadah hati ya, tauhid, keyakinan itu ibadah hati, kemudian ikrar, zikir dan seterusnya adalah ibadah lisan yang mana sebenarnya sudah masuk pada anggota badan sebenarnya ya. Kemudian fitrah penghambaan kepada Allah dengan ibadah-ibadah gerakan-gerakan tubuh ya, seperti sholat dan misalkan bahkan mungkin puasa ya yang itu menahan lapar dan seterusnya. Taib jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak awal penciptaan manusia ya Allah sudah mengingatkan ya bahwasanya kita harus berkomitmen ya. Kita harus berkomitmen atas janji yang pernah kita ucapkan, ikrar yang pernah kita ucapkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diingatkan oleh Allah dalam terkait hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang kami bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Bala, kami bersaksi. Kemudian Allah mengatakan kami melakukan hal itu, hal demikian agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah, lalai, ya, lupa, ya, nggak ingat, kira-kira begitu. Ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah pertama penghambaan, dan dalam penghambaan yang paling utama adalah fitrah pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal ya. Kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita, sebagai pencipta segala sesuatu, sebagai awal dari segala hal yang ada di alam semesta ini, ya kemudian yang mengaturnya, kemudian yang ya segalanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat Kemudian berapa tadi, Ustaz? Ayat. surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah bertanya kepada kita ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya, qalu bala ya. Para ulama menyatakan bahwasanya kita telah dimintai ikrar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dalam bentuk ruh ya, kita belum diciptakan ya, penciptaan kita belum, itu masih ruh ya. Kita diminta ikrar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak kita sembah. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik pengatur ya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ini juga selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di hadis yang kami bacakan tadi di mukadimah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Ya, semua anak Adam, semua anak manusia itu yuladu 'ala al-fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah, maka fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka orang tuanya lah ya, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Nah,
Dalam hadis ini ada kata fitrah, ya. Nah, para ulama sepakat bahwasanya fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam, ya. Dan ini juga hadis ini menjadi salah satu syarah, ya, penjelasan terkait yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172 tadi, ya. Alastu birabbikum, ya. Jadi intinya semua anak Adam itu adalah muslim, ya. Semua manusia itu sejatinya adalah muslim. Sehingga apa namanya, dalam Islam kita memandang bahwasanya seluruh manusia itu terlahir dalam keadaan Islam, ya. Kemudian di hadis ini di ujung, ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya fa'abawahu yahudanihi wa yunasranihi wa yumajjisanihi. Nah, yang menjadikan mereka belok itu siapa? Ya, yang menjadikan mereka apa namanya, melenceng dari fitrah mereka itu adalah eh, kedua orang tua, ya. Nah, kedua orang tua ini lebih luas kita memahami dengan lingkungan sebenarnya, ya. Jadi dan dalam lingkungan itu yang paling dekat adalah kedua orang tua, ya. Yang paling berperan penting, ya, dari anak itu lahir sampai mereka dewasa, sampai mereka bisa memilih, itu adalah kedua orang tua. Sehingga eh, kedua orang tua ini sehingga kedua orang tua ini apa namanya, menjadi representasi dari lingkungan sebenarnya, ya. Menjadi representasi dari lingkungan, ya. Kita bisa lihat, ya, betapa banyak, ya, orang-orang yang terlahir dari keluarga yang apa namanya, mungkin keluarganya sebagai keluarga yang masyhur akan eh, berpegang teguh pada agama Allah misalkan, atau mungkin lebih lebih spesifik kita sebut misalkan ada anak-anak yang terlahir dari keluarga kiai, keluarga ustadz, ya, keluarga, ya, tokoh agama dan lain sebagainya, tetapi ternyata seiring berjalan waktu mereka melenceng dari itu, ya. Artinya ini lingkungan, ya, yang menjadikan mereka berubah, ya, yang membuat fitrahnya itu apa namanya, tidak on the track, gitu, ya. Kemudian teman-teman bergaul juga ini penting, ya. Teman-teman bergaul juga, lingkungan tempat kuliah dan seterusnya. Ini juga menjadi apa namanya, berperan penting juga yang dalam berubahnya atau melencengnya fitrah seseorang. Ya, kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwasanya fitrah kita itu akan tetap stay di dalam kondisi Islam, ya. Tidak ada jaminan, ya, karena faktanya, ya, ada orang-orang yang background keluarganya adalah background keluarga yang taat agama, tapi ternyata dia melenceng jauh dari agama atau bahkan murtad, nauzubillah min dzalik. Ya, ada juga orang-orang yang mungkin terlahir dari keluarga non-muslim atau bahkan memusuhi Islam, tapi ternyata dia bisa kembali kepada fitrahnya atau bahkan dia stay on the track, kira-kira begitu, ya. Nah, sehingga tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan orang yang bapaknya kiai pasti anaknya jadi kiai, enggak juga, ya. Orang yang anaknya pendeta pasti anaknya jadi pendeta, enggak juga, ya. Maka chance itu 50-50, ya. Chance itu ada, ya. Jadi Allah itu maha adil, ya, dalam memberikan kesempatan, ya. Semua orang sebenarnya kalau kita pahami lebih luas, ya, semua orang itu diberikan kesempatan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin karena dengan fitrah itu, ya, ya, sudah surga gitu kalau kita stay on the track, ya. Tapi lagi-lagi Allah juga mengingatkan kita dalam ayat Al-A'raf 172 tadi, ya. Kita lihat di di ujung ayat tuh, ya. eh, apa namanya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, ya. Di ujung ayat ini Allah mengingatkan kita bahwasanya kita itu makhluk yang gampang lupa. Ya, ini fitrah fitrah fisik, ya, fitrah apa namanya, fitrah biologis, ya, apa namanya, biologis kita, ya. Bahwasanya kita manusia itu gampang salah, ya, bukan fitrah fitrah sifat penciptaan, ya, bahwasanya kita itu gampang salah, gampang lupa dan seterusnya, ya. Bahkan di ayat ini diingatkan bahwasanya kenapa kami mengambil ikrar ini dan kenapa diabadikan ikrar ini dalam Al-Qur'an, supaya kalian tuh nggak lupa gitu. Nanti di hari kiamat kalian tuh bilang, "Ah, kami nggak ngerti, kami nggak tahu, kami lupa." Kira-kira gitu. Nah, ini ya selaras, ya. Misalkan kita bolehlah kita misalkan tantang diri kita untuk bercerita. Jadi kita baca buku, kemudian kita hafal, kemudian kita bercerita gitu. Kita bercerita kepada orang lain.
tentang sebuah kisah misalkan. Kemudian coba besoknya lagi kita mengulang kisah yang sama persis. Persis kata per kata, sound per sound itu nggak mungkin ya, pasti ada perbedaan. Padahal kisah yang kita baca adalah kisah yang sama, kita pun yang membaca adalah orang yang sama, kisah yang dibaca juga orang yang kisah yang sama, tapi tidak mungkin penyampaiannya bisa sama persis. Nah, ini artinya bahwasanya lupa itu adalah fitrah kita juga ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat ini ya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maka melalui ayat ini kita semua diingatkan oleh Allah agar kita tidak boleh lupa bahwasanya kita memiliki fitrah. Apa fitrah kita? Penghambaan, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penghambaan itu semuanya dimulai dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, fitrah pertama yaitu fitrah penghambaan. Kemudian selanjutnya penghambaan ini kita mulai dengan tauhid, kemudian kita geser dengan ibadah anggota, ibadah tubuh ya, ibadah apa namanya, eh, yang dilakukan dengan jasad ya, dengan anggota tubuh, baik itu ibadah lisan ya, ataupun ibadah-ibadah lainnya ya, seperti yang umumnya kita kenal lah, sholat ya, zakat, puasa dan seterusnya, dan segala jenis-jenis ibadah tersebut. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini ya menjadi fitrah kita manusia ya. Menjadi kondisi yang seharusnya itu ada pada kita. Yang mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang faktanya di awal kita sudah berikrar gitu. Bahwasanya kita akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penghambaan kepada Allah itu dibuktikan salah satunya dengan cara, dan ini yang paling besar adalah dengan cara beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, kemudian selanjutnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Allah juga berfirman mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini spesifik ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menghamba kepadaku ya, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dua ayat ini, Al-A'raf 72 dan surah ini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ini mengingatkan kita bahwasanya fitrah 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 penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepadanya ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu atau apapun ya. Dan kemudian selanjutnya kita apa namanya, sekarang ya berada dalam momentum Idul Fitri ini ya. Maka seyogianya ya kita memanfaatkan momentum ini untuk apa, introspeksi ya, untuk introspeksi diri, untuk muhasabah ya, kita yang selama ini terseret jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyadarkan diri kita dan mengembalikan diri kita kepada fitrah penghambaan kepada Allah, fitrah beribadah kepada Allah, fitrah taat kepada Allah, taat atas perintah-perintahnya, dan menjauhi segala bentuk yang larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ini ya, sebuah kalimat ya, may ya'budu ramadhana fa inna ramadhana yazulu wa yafutu wa may ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yazulu wa la yamut. Barang siapa yang menghambakan diri ya, beribadah hanya di Ramadan saja, maka sesungguhnya Ramadan itu akan berlalu dan akan berganti ya. Wa may ya'budullaha fa innallaha hayyun la yazulu wa la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup ya. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, ada maha maha apa namanya, tidak akan pernah berlalu ya. Allah Subhanahu wa taala selalu ada, selalu hidup, dan tidak akan pernah mati, tidak akan pernah ngantuk, tidak akan pernah merasa kesusahan, kelelahan dan seterusnya. Tidak ada ya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Ramadan Idul Fitri ini kita kembali ya kepada fitrah ya. Namanya juga Id al-Fitri, ya, kembali kepada fitrah. Ya, kita kembali kepada fitrah ya, kan kita udah masuk ke madrasah Ramadan 1 bulan ya. Maka insya Allah iman kita sudah setidaknya naiklah, nambah gitu ya. Jadi iman kita ngeboosting gitu ya, gara-gara Ramadan ya, sehingga insya Allah kalau kita kembali kepada fitrah, insya Allah apa namanya, lebih mudah lah gitu ya, karena ada boosting dari itu tadi ya, dari Ramadan ya. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya,
Ini mengingatkan diri kami pribadi dan kita semua, ya mari sama-sama kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah ya. Ya kita ini kan bukan nabi ya, bukan rasul ya, apa namanya, eh, kita nggak dikasih wahyu. Jadi tidak ada jaminan ya dosa kita banyak ya. Surga nggak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan kita masuk surga ya. Tidak ada apa namanya, apa istilahnya kepastian gitu ya, kita bakal masuk surga atau tidak, apakah kita akan husnul khotimah atau hussuul khotimah ya, kita nggak tahu ya. Sehingga mari sama-sama kita berkomitmen ya untuk apa namanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk kajian yang kita adakan ini ya sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadarkan diri, kita saling mengingatkan, ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kembali kepada fitrah ya. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang melenceng dari fitrahnya, kira-kira gitu. Eh, itu kira-kira fitrah yang pertama, yaitu fitrah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitrah yang kedua adalah fitrah berbuat baik kepada sesama manusia ya. Nah, ini biasa kita dengar ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini ya. Nah, ini hablum minan nasnya ini ya. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah fitrah ya. Ini juga adalah fitrah kita manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain ya. Kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita harus berbuat baik kepada orang lain ya. Dan berbuat baik kepada orang lain itu kan caranya banyak ya. Ada dengan membalas kebaikan yang sama, kemudian apa namanya, membalas dengan jasa. Misalkan kalau kita diberikan barang tidak bisa mengembalikan barang yang sama, ya balas yang serupa misalkan, atau mungkin ganti dengan jasa dan seterusnya, atau at least ya mengucapkan terima kasih lah dan seterusnya. Bahkan mungkin apa yang lebih dari itu ya, at least mendoakan kebaikan lah ya. Jazakumullah khairul jaza itu kan salah satu doa itu ya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu dengan sebaik-baik balasan itu ya. Kalau saya biasa nambahinnya fit dunia wal akhirah ya, di dunia dan di akhirat. Jazakallahu khairal jaza fit dunia wal akhirah. Nah ini at least kita mendoakan. Ya banyak, kalau kita melihat kepada dalil-dalil ya banyak sekali perintah ya, kita kembali kepada fitrah ini ya, fitrah berbuat baik kepada sesama ya, saling menjaga, yang saling mendoakan, membantu satu sama lain ya, saling menghormati, saling mendukung, menguatkan dalam kebaikan, saling menjaga, melindungi dari segala bentuk gangguan, ya, saling mengingatkan agar tidak saling menguatkan ya, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga batasan-batasan pergaulan, ya, akhlak dan seterusnya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali misalkan kita coba melihat misalkan firman-firman Allah Subhanahu wa hadis-hadis Rasulullah SAW misalkan yang berkaitan dengan ini ya, salah satunya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik ya, akhlak yang terpuji ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak terpuji, perbuatan baik sebagai salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, ini artinya bahwasanya berbuat baik kepada sesama itu ya, itu adalah fitrah ya. Fitrah kita sebagai seorang manusia ya. Eh, dan akhlak yang baik itu kan general ya, umum ya. Dan dia luas cakupannya akhlak baik itu ya. Baik dalam tutur kata, perilaku dan seterusnya, itu semua akhlak yang baik ya. Kemudian misalkan di hadis yang lain, la yashkurullaha man la yashkurun nasa, tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama ya. Allah menjadikan berterima kasih kepada orang lain sebagai syarat bersyukurnya seseorang gitu ya. Artinya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwasanya berbuat baik kepada sesama itu menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan ya, dan ini juga masuk pada kategori fitrah manusia. Kemudian berbicara terkait kebaikan gitu ya, maka orang yang paling berhak atas kebaikan kita ya orang terdekat kita, yaitu kedua orang tua, kemudian keluarga, baik itu pasangan, ya anak dan seterusnya. Ya ini apa namanya, orang-orang yang paling berhak atas kebaikan kita. Ya mungkin kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW misalkan eh, yang biasa kita dengar dalam Ramadan, bulan Ramadan ya, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah.
Ya, sungguh celaka seorang hamba yang dia bertemu dengan Ramadan, dia bertemu dengan kedua orang tuanya, ya, dan atau salah satu keduanya, walam yudkhilahul jannah, dan mereka pertemuan mereka dengan orang tua itu tidak membuat mereka menjadi masuk surga atau mereka tidak berbakti kepada keduanya. Nah, ini ya. Dan bakti kepada kedua orang tua itu adalah berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang tua itu ya salah satunya mendoakan, berwakaf misalkan, wakaf, kemudian apa namanya, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh orang tua, ya, supaya ilmu orang tua yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang apa namanya, bermanfaat gitu ya, dan seterusnya. Kemudian misalkan khairukum khairukum li ahlihi, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini juga kita diingatkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh baik sama orang lain tapi dalam rumah nauzubillah menzalik gitu ya, menjadi orang yang paling bengis misalkan. Nah, ini tidak benar ya. Ini tidak benar ya, apa kalau sama di tempat kerja misalkan lembut gitu ya. Tapi kalau keluar dari tempat kerja sampai rumah ngamuk-ngamuk misalkan. Jadi masalah kerja di rumah dibawa-bawa misalkan ya, kemudian apa sama anak marah-marah dan seterusnya nggak selesai-selesai. Nah, ini kan tidak benar ya. Artinya jelas ya bahwasanya dari berbagai hadis yang kita baca itu orang yang paling berhak dengan kebaikan kita itu adalah ya keluarga gitu. Keluarga kita. Jadi kita berbuat baik sama keluarga ya, dan bukan berarti kita fokus pada keluarga saja sama orang lain, enggak ya, enggak juga ya, seimbang maksudnya ya. Seimbang ya. Dan kita bisa lihat ya zaman sekarang ya banyak orang-orang yang di luar itu lembut, gitu, di luar itu baik gitu ya, tapi sama keluarganya sendiri nauzubillah ya. Begitu juga sebaliknya ya, ada orang-orang yang misalkan sama keluarganya baik tapi sama orang lain tuh jahatnya Masya Allah. Nah, ini tidak benar, dua-duanya tidak benar ya. Yang benar adalah kita berbuat baik kepada kedua-duanya, kira-kira begitu. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang yang kita kenal, kira-kira gitu ya. Apalagi orang-orang yang terdekat, apalagi orang-orang terdekat kita ya, karena mereka adalah yang paling berhak dengan kebaikan kita. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selanjutnya berbuat baik ya kepada apa namanya orang lain ya. Jadi tidak hanya kepada keluarga terdekat saja ya, tapi kepada orang lain juga demikian. Ya, kita membalas kebaikan-kebaikan orang ya, bahkan mungkin lebih dari itu ya, apa namanya, termasuk orang-orang yang tidak kita kenal atau bahkan mungkin termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita dan seterusnya ya. Nah, ini penting kita ketahui bersama ya, kalau kita nggak suka sama orang tuh, ya nggak sukanya cukup karena perbuatannya atau sifatnya aja, tapi bukan personal orangnya. Karena kalau kelihatan tuh ya, orang yang tidak suka dengan sifat seseorang ketika mereka bertemu ya santai aja gitu. Santai aja. Karena nggak sukanya sama sifat tertentu yang dia lakukan gitu. Jadi kalau ketemu di jalan ngobrol ya santai aja. Tapi kalau sifat itu muncul, lah itu dia kesel misalkan. Kesel, muncul lagi nih sifat, nggak suka nih sama sifat dia yang ini misalkan. Ya itu wajar ya, manusiawi. Tapi jangan sampai kita karena satu sifat kemudian kita nggak suka sama orangnya secara utuh gitu. Jadi kalau ketemu mau berpapasan sama orang itu langsung cabut, langsung ganti haluan gitu. Bahkan udah naik bus pun langsung loncat dari bus turun gitu ya. Karena melihat orang itu. Ya ini kan artinya dia benci secara ini ya, secara personal orangnya, bukan dia bukan benci sifatnya, bukan benci kelakuannya. Nah, ini nggak benar ya, nggak ada. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, ketika misalkan di proses dakwah beliau itu, ya banyak orang-orang kita tahu dari kisah-kisah ya, bahwa kisah-kisah yang diriwayatkan kepada kita semua yang sahih, bagaimana Rasulullah SAW itu dibenci dan lain sebagainya, dicemaki, apa, dihina dan seterusnya. Tapi Rasulullah ketika bertemu mereka ya tetap bersikap baik gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, apa namanya, eh, terkait masalah ini ya, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, kira-kira gitu. Nah, ini kemudian mungkin dari bab ini juga fitrah, dari bab fitrah yang kedua ini ya kita juga mungkin bisa expand ya maknanya sampai kepada jangan membiasakan diri ngejudge gitu ya. Kita ngejudge orang gitu, dikit-dikit ngejudge ya, lihat orang sedikit beda itu langsung di bla 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 dan seterusnya. Nah, ini juga tidak tepat ya. Jadi lebih baik daripada ngejudge, kenapa nggak ngajak diskusi aja, kenapa nggak ngajak ngobrol misalkan, kenapa nggak ngajak apa, membahas tentang apalah gitu ya. Kenapa nggak ajak kenalan aja misalkan, ngobrol kemudian diskusi tentang masalah apa dan seterusnya. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah masalah hawa nafsu ya. Jadi nafsu ini kan juga menjadi fitrah penciptaan kita ya.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan hawa nafsu, yang mana nafsu kita ini ammaratun bisu, ya. Apa namanya? Lebih condong kepada keburukan, mengarahkan kita kepada sesuatu yang mungkar, yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita trik, ya, obat, ya, yang bisa mengendalikan hawa nafsu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah lah yang bisa mengendalikan hawa nafsu, ya. Nah, ini melalui momentum Idul Fitri ini kita sama-sama sadar, ya, bahwasanya bagaimana caranya supaya kita tetap apa namanya mempertahankan semangat di bulan Ramadan menahan hawa nafsu, ya, baik itu dari, ya, segala bentuk, ya, segala bentuk, bahkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu kita diminta untuk menahan, gitu, ya. Selama siang hari terutama, karena ini, ya, untuk melatih nafsu kita, ya, untuk melatih nafsu, ya, dari apa namanya berbuat kemungkaran, ya. Ini kan yang baik, ya. Kalau yang dibolehkan saja kita bisa menahan diri, maka insya Allah kita juga bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sehingga jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Idul Fitri ini kita jadikan sekali lagi sebagai ajang untuk muhasabah terhadap nafsu, kondisi nafsu masing-masing, sudahkah kita mengendalikan hawa nafsu. Dan mengendalikan hawa nafsu itu jelas dengan cara bertakwa kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah itu adalah dengan menjalankan perintahnya, dan menjalankan perintah itu adalah ibadah, ya, ibadah-ibadah yang mahdoh yang sudah ditetapkan atau umum, kemudian meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah ibadah juga. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini nafsu ini kan yang menjadi apa namanya sebab utama, ya, kehancuran yang terjadi di muka bumi ini, ya. Orang-orang yang tidak mengendalikan hawa nafsu itu kan akhirnya apa? Mereka tidak merasa cukup, kemudian ingin memenuhi hasrat duniawinya, kemudian apa namanya? Ya, pokoknya melewati batasan-batasan syariat lah, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah. Nggak peduli, ya, halal haram hantam, gitu, ya. Yang penting duit, yang penting kaya, gitu, ya. Jadi kalau ingin cepat kaya, jangan pedulikan halal haram, gitu, ya, gampang kayanya, gitu, ya. Tapi kalau masih memperdulikan halal haram, ya, selamat merangkak, gitu, ya, menuju kekayaan. Apakah nggak bisa kan jadi kaya, Ustaz? Ya, bisa, gitu, tapi ya susah. Kalau memang benar-benar memperhatikan halal dan haram, ya susah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kerusakan yang terjadi di muka bumi, ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Terjadi kerusakan di muka bumi ini, ya, fil barri wal bahr, di laut dan di darat, ya, karena ulah tangan manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mereka melanggar, mereka melakukan kerusakan dan seterusnya untuk memenuhi hasrat hawa nafsu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari melalui kajian ini kami mengajak diri kami pribadi dan kita semua jamaah sekalian untuk sama-sama kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah. Yang pertama adalah fitrah penghambaan, fitrah tauhid, fitrah iman, mengesahkan Allah, ya, apa namanya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kita menjauhkan diri kita dari kesyirikan dan seterusnya, kemudian memperhatikan ibadah-ibadah kita, memperhatikan ibadah-ibadah wajib kita, memperhatikan nilai-nilai kebaikan selama Ramadan, kita transfer ke bulan-bulan setelahnya, kemudian kita memperhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, dan mengingatkan orang lain agar tidak terkena, tidak terjerumus juga. Kemudian fitrah yang kedua adalah fitrah berbuat baik, ya, kepada sesama manusia atau hablum minan nasnya. Nah, ini juga kita perhatikan, kita nggak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, maka perlu kebaikan-kebaikan orang lain, ya, dan orang-orang itu tidak mau bantu orang-orang yang tidak bisa menjaga perbuatannya, perkataannya dari menyakiti orang lain. Sehingga jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fitrah, kemudian fitrah yang ketiga, fitrah yang kedua, ya, dan orang yang berhak mendapat kebaikan kita yang pertama adalah orang terdekat, keluarga kita. Keluarga yang paling dekat adalah kedua orang tua, kemudian pasangan masing-masing, anak-anak, keturunan, ya, sahabat, saudara-saudari, sahabat karib dan seterusnya, tetangga. Ya, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan kita. Bayangkan kalau setiap orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bayangkan kalau setiap orang berbuat baik kepada pasangannya. Bayangkan kalau setiap orang berbuat baik kepada anak-anak, keturunan, saudara-saudarinya, maka insya Allah dunia ini akan menjadi tempat yang aman, tempat yang tentram, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah fitrah hawa nafsu. Mari sama-sama kita mengendalikan diri dari nafsu kita masing-masing.
agar kita tidak melewati batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Demikian apa kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kekurangan datang dari kami pribadi sebagai manusia biasa yang mana fitrahnya adalah salah, khilaf dan dosa. Kemudian kebaikan minallah dari Allah semata. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Monggo Pak Adi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata bisa dipecah lagi pengertian fitrah ini. Teman-teman sekalian, Masya Allah. Jadi walaupun nggak ada persiapan, lancar aja nih. Keren. Jadi kalau saya simpulkan yang saya tangkap, jadi manusia itu fitrahnya tadi ya, fitrah beribadah. Tinggal nanti dia bisa menemukan Islam apa enggak, atau menemukan kembali fitrah keislamannya atau enggak. Kemudian yang kedua, fitrah manusia sebagai makhluk sosial, yang dia selalu butuh orang lain lingkungannya, dan dengan berbuat baik itu, maka itu adalah fitrah. Berbuat baik sebenarnya adalah fitrahnya. Dan yang ketiga, bahwa manusia itu yang membedakan manusia dengan malaikat misalkan, karena ada hawa nafsu. Dan disinilah nanti bagaimana mengendalikan hawa nafsu itu. Dan kalau ketiganya ini bisa semua dalam kerangka keislaman, dalam mengikuti Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau kadang-kadang kalau untuk di luar Islam mungkin ya, masih di yang kedua dan ketiga mungkin bisa sama tuh, mengendalikan hawa nafsu, berbuat sosial dengan kasih kasih sayang sama manusia, itu bisa sama. Tapi di yang pertama ini, fitrah sebagai yang pertama inilah yang membedakan antara umat Islam yang kembali kepada Islam dan umat manusia yang Islam yang tidak belum kembali kepada Islam, apakah dia dalam bentuk Nasrani, Yahudi, atau bukan tidak beragama sekalipun, atau agama yang lainnya. Baik, itu sementara yang bisa saya simpulkan, dan mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab di media Zoom. Dan untuk teman-teman yang di Facebook, terima kasih atas perhatiannya, dan untuk mudah-mudahan dapat manfaat buat kita semua. Dan kami akan close untuk yang Facebook, dan selanjutnya kami akan lanjutkan di media Zoom. Untuk yang di Facebook, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.